Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Fauzia Nur Sururoh dari Hukum kelas 20E di mata kuliah Hukum Tata Negara. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan hasil review Jurnal Denyut Nadi Amandemen kelima Undang-Undang Dasar 1945 melalui pelibatan Mahkamah Konstitusi sebagai prinsip the guardian of the Constitution. Urgensi pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar didasarkan pada beberapa hal. Di antaranya yang pertama, yaitu terdapat banyak kelemahan dalam amandemen pertama sampai dengan amandemen keempat. Kedua, eksistensi MPR sebagai lembaga politik. Ketiga, pelaksanaan prinsip checks and balance system. Dan yang keempat, yaitu perwujudan MK sebagai the guardian of Constitution. Perspektif pelibatan Mahkamah Konstitusi dalam perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 didasarkan pada beberapa hal, antara lain yang pertama, dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga negara yang istimewa, dituntut untuk melakukan itikat baik dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 menjadi suatu keharusan bagi terlaksana dan terciptanya mekanisme perubahan konstitusi yang konstruktif. Yang kedua, dalam konteks pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar, yaitu gagasan amandemen yang kelima, MK tidak dilibatkan saja sejak awal proses perubahan Undang-Undang Dasar tersebut. Namun, jika setelah Komisi Konstitusi menyelesaikan naskah perubahan yang telah didasarkan pada masukan dan aspirasi masyarakat, barulah naskah tersebut diserahkan kepada MK untuk dinilai apakah naskah perubahan tersebut bertentangan dengan prinsip dasar konstitusi yang berdasarkan pada Pancasila. Ketiga, adanya konstruksi pasal tentang pelibatan MK dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 melalui amandemen kelima dengan mengakomodir tentang kewajiban MK dalam memberikan sertifikasi konstitusi pada pasal 24C dan pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Maka akan semakin memberikan legitimasi kepada MK sebagai salah satu pihak yang terlibat di dalam perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai bentuk ikhtiar bersama dalam mewujudkan konstitusi yang demokratis dan menghasilkan the people of the Constitution. Nah, jika berpacu terhadap pendapat saya, menurut saya, amandemen atau perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 yang kelima itu bisa saja dilaksanakan ketika memang terdapat urgensi atau hal-hal penting yang memang mengharuskan Undang-Undang Dasar tersebut diamandemen untuk yang kelima kalinya. Yang terpenting adalah tidak adanya tunggangan ataupun tidak adanya keterpaksaan serta yang hanya menguntungkan kekuasaan atau dari beberapa pihak saja, sehingga amandemen kelima tersebut murni dilaksanakan karena memang sudah seharusnya undang-undang tersebut diamandemen untuk kesejahteraan dan juga kepentingan masyarakat. Itu dia beberapa pemahaman yang saya dapatkan dari jurnal Denyut Nadi Amandemen kelima Undang-Undang 1945. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.